Om Swastiastu. Oke, kita ketemu lagi anak-anakku kelas 10 dalam mata pelajaran PPKN. Nah, saya ucapkan sebelum kita mulai Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, semoga kita tetap selalu bisa menyadari peran kita sebagai warga negara. Dan selamat juga untuk Hari Pramuka yang ke-60. Mudah-mudahan adik-adik kalian adalah anggota pramuka, bukan hanya pengurus yang ada di sekolah, bukan hanya saya selaku pembina, kalian juga sebagai insan pramuka. Nah, untuk itu mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan masing-masing untuk berdoa sebelum mulai pembelajaran secara mandiri. Oke. Nah, saya tidak pandu, untuk sebelum menonton kalian berdoa dulu ya. Nah, saya tidak memandu. Nah, untuk hari ini kita akan mulai saja pembelajaran kita terkait dengan ini dia, teori kekuasaan. Oke, saya langsung tampilkan seperti ini. Nah, sebelum kita menginjak, saya jelaskan tentang materi ini. Tolong anak-anakku untuk tugas ya. Untuk tugas sebelumnya, tugas pertama silahkan yang belum dipenuhi dulu sambil untuk memahami materi yang akan saya jelaskan untuk hari ini. Nah, seperti ini tujuan kita sekarang, itu memahami tentang teori kekuasaan dan sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kita ambil konsep yang pertama, yaitu tentang teori kekuasaan. Nah, ada dua pendapat yang terkenal tentang teori kekuasaan. Yang pertama itu menurut John Locke. Nah, John Locke berpendapat bahwa kekuasaan negara demi kestabilan pemerintahan itu harus ada tiga. Ini John Locke ini adalah si jenius ya, dari Inggris. Ini dianggap si jenius. Nah, yang pertama itu ada eksekutif, kemudian ada legislatif, dan ada federatif. Eksekutif, nah, itu adalah kekuasaan yang istilahnya yang mempunyai tugas untuk menjalankan pemerintahan. Menurut John Locke, selain menjalankan pemerintahan, dia juga akan mengadili atas pelanggaran undang-undang gitu. Kemudian ada legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dia yang membuat undang-undang. Kalau di sana itu adalah, untuk teori John Locke ini yang melaksanakan adalah parlemen. Kemudian federatif ini untuk kekuasaan untuk menjalankan hubungan dengan negara yang lain. Ini tentang hubungan internasional. Segala hubungan ya internasional. Baik itu nanti untuk menyatakan damai, untuk menyatakan perang, misalkan dalam suatu negara itu ada di lembaga federatif. Bagi yang negara-negara yang menganut konsep dari John Locke. Kemudian ada Montesquieu. Nah, ini yang paling terkenal. Kita juga mengambil teori-teori sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yang sering kita kenal dengan konsep trias politika. Nah, trias politika ini. Trias politika menurut John Locke, ini trias politika yang terkenal menurut Montesquieu. Ada istilahnya eksekutif sama ya. Eksekutif sama konsepnya lembaga untuk menjalankan undang-undang. Nah, yang membuatnya adalah lembaga legislatif. Ya, perbedaannya dengan John Locke itu ada di lembaga ketiga, yaitu yudikatif. Di John Locke ada federatif, ini yudikatif. Yudikatif yang istilahnya mengadili atas pelanggaran undang-undang. Nah, saya yakin kalian bisa. Ini saya sifatnya mengulang teori yang sudah kalian dapatkan di kelas 9 misalkan, atau di pelajaran yang sebelumnya, di kelas-kelas
sebelumnya. Saya hanya mempertajam saja sedikit. Nah, ini ada teori, ini dua teori. Kemudian kalau kita menginjak lagi ke, nah ini, oke, mohon maaf. Nah, ini kita ambil sekarang bagaimanakah sistem pembagian atau penerapan teori kekuasaan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita bagi menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Kalau vertikal ini berdasarkan pada tingkatannya, ya, berdasarkan tingkatannya. Nah, artinya itu ada ya, kalau kalian baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selaku konstitusi negara kita, itu ada di pasal 18 ayat 1 ya. Pasal 18 ayat 1 itu intinya adalah negara kesatuan Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, kemudian dibagi lagi atas daerah-daerah kabupaten. Nah, itu kan udah jelas, ada provinsi, ada kabupaten. Itu secara vertikal. Sehingga ini sebagai akibat sebenarnya pelaksanaan konsep desentralisasi ya. Desentralisasi itu adalah pemberian wewenang kepada daerah otonom untuk menjalankan segala hal tentang rumah tangga di pemerintahannya. Jadi mandiri dia melaksanakan pemerintahannya. Tapi tetap juga bertanggung jawab terhadap lembaga-lembaga yang di atasnya. Provinsi tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Kabupaten juga sama. Itu secara vertikal, cuman diberikan wewenang dia. Daerah itu diberikan wewenang untuk mengelola potensinya yang ada di daerah tersebut. Saya yakin kalian bisa mengerti itu. Kalau tidak, nanti seperti biasa kalian bisa bertanya di channel YouTube ini. Di bawah komentar nanti saya akan jawab satu persatu. Kalaupun saya tidak bisa menjawab, misalkan karena saya juga sama seperti kalian masih juga belajar gitu ya, sama guru pun belajar, nanti akan saya tanyakan nanti, atau akan saya diskusikan dengan guru PPKN yang lain. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, yang kedua itu kalau di Indonesia kita mengenal secara horizontal. Kita tetap, nah ini kita mengambil teori kekuasaan menurut Montesquieu itu 3 tetap kita ambil. Tapi sebagai akibat dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah berlangsung selama 4 kali ya anak-anakku, maka kita mengenal pembagian kekuasaan itu kita tambah teori trias politika itu menjadi 3 lagi lembaga. Kita bahas satu persatu. Yang pertama konstitutif, artinya konstitutif itu adalah lembaga atau kekuasaan untuk mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, mengamandemen konstitusi. Ingat, Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah konstitusi negara Republik Indonesia, gitu ya. Nah, itu ada di pasal 3 ayat 1 bahwa yang menjalankan ini kekuasaan konstitutif ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu intinya ya. Ini yang menjalankan, yang mengubah dan menetapkan undang-undang konstitusi negara ini ya. Kemudian ada lagi. Nah, saya jelaskan ya. Nanti akan kita perdalam di pertemuan minggu depan untuk yang. Kemudian eksekutif. Nah, eksekutif itu yang menjalankan adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, itu ditegaskan di pasal 4 ayat 1 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi Presiden Republik Indonesia yang memegang pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ini sudah pasti ya. Kemudian legislatif. Nah, oke, maaf ini.
Untuk legislatif itu dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Itu ada di pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Nah, itu. Jadi semua undang-undang itu ada gininya di Dewan Perwakilan, wewenangnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oke. Nah, untuk yudikatif kita bahas dulu. Yudikatif itu dijalankan oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, Mahkamah Agung kemudian itu didasarkan pada Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi intinya adalah bahwa kekuasaan kehakiman di kekuasaan yudikatif itu dijalankan oleh lembaga kehakiman di Indonesia yang disebut dengan Mahkamah Agung. Nah, untuk Mahkamah Konstitusi ini muncul juga dari hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nanti secara khusus kita bahas tentang lembaga-lembaga di minggu depan. Nah, oke. Kita lanjut ke eksaminatif. Itu adalah kekuasaan untuk dalam hal pemeriksaan atau mengontrol keuangan negara yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Itu ada di pasal 23E ayat 1. Ya. Bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Itu. Kemudian ada moneter. Nah, moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Itu bahwa di pasal 23D ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan dan kewenangan, tanggung jawab dan independensinya, itu independen ya, diatur dalam undang-undang. Ada lagi undang-undang. Ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Nah, pertanyaannya anak-anakku, nah, ini kan lembaga lembaga yang membuat undang-undang itu adalah yudikatif. Apakah boleh misalkan eksekutif membuat semacam peraturan? Boleh, ya, boleh. Dia akan dibahas peraturan tersebut seperti peraturan presiden, kemudian peraturan pemerintah itu dibuat oleh lembaga eksekutif, nanti akan dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif. Ingat itu, bukan harus semua peraturan itu dibuat oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, itu. Kemudian selain itu juga peraturan menteri pun ada. Peraturan menteri itu ada. Jadi semua ada mekanismenya nanti. Yang mana tertinggi nanti ada tata urutan perundang-undangan, mana yang tertinggi. Kemudian di bawah ini siapa, di bawah ini apa. Nanti akan saya jelaskan nanti di bagaimana sistem hukum Indonesia nanti ya. Saya akan saya jelaskan itu di sana tempatnya. Nah, oke. Itu yang bisa saya ginikan anakku. Ya. Minggu depan ini sebagai awal kalian sudah bisa akan menebak bahwa minggu depan kita akan membahas sebelum kita menginjak ke kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Indonesia, kita akan bahas pemerintahan negara Indonesia. Di sanalah kita bahas sedikitnya tentang lembaga, terutama tentang bagaimana tugas dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelum kita menginjak ke fungsi dan kementerian, fungsi dan tugas dari Kementerian Republik Indonesia. Nah, sebelumnya, itu minggu depan kita bahas. Sekarang tugas untuk kalian, silahkan ini. Saya tidak akan tampilkan di Google Classroom ya. Kalian saksikan dulu videonya di terakhir. Kerjakan ini. Kerjakan.
nama lembaga kementerian lembaga negara, ada 5, di mana dasar hukumnya, kemudian tugas dan wewenangnya apa. Boleh kalian bentuk tabel, boleh kalian tulis langsung saja. Misalkan MPR, kemudian di bawahnya habis MPR dasar hukum, tugasnya apa, dan wewenangnya apa. Kemudian lanjut lagi nomor 2 apa, dan seterusnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan anak-anakku untuk materi hari ini. Hanya singkat ya, kalau di kelas mungkin sudah banyak akan saya berikan. Untuk yang lain, misalkan yang menyaksikan video saya, untuk siswa jenjang SMA atau SMK, mudah-mudahan ini menjadi pelengkap atau mempermudah pemahaman materi yang diberikan oleh guru kalian di sekolah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om.